Ya, selamat berjumpa kembali dalam Radiology Reading Room Discussion pada bulan purnama, pada bulan Februari ini, yang kebetulan mendung ya di luar. Ya, jadi seperti biasa, kita setiap bulan purnama kita berjumpa eh, meski hanya lewat dunia maya, tetapi kita akan membicarakan mengenai kasus-kasus real foto polos muskuloskeletal yang kita jumpai sehari-hari, yang dalam hal ini kami pilihkan dari kasus di radiologi RSCM. Sudah hadir bersama kita pada sore hari ini adalah ada Dr. Alia Rifki dan Dr. Tarika Salamah. Apakah sudah ada di tempat ya? Selamat sore. Sore dok. Ya, sorry, Dokter Dua. Marcel. Selamat sore. Loh, itu Alia udah di BSD. Kok cepet amat? Ini kalau lihat dari belakang sih di gedung dok, di gedung Skyscraper. Mencurigakan. Baik. Pada sore hari ini kita akan dimeriahkan oleh dua orang PPDS senior yang lagi stase muskuloskeletal, yaitu ada Dr. Feby. Selamat sore Dr. Feby. Selamat sore, Dok. Iya, satu lagi adalah Dr. Yona. Selamat sore. Selamat sore, Dokter. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung mulai saja. Saya persilahkan kepada Dr. Feby atau Dr. Yona untuk menayangkan kasusnya. Silakan. Baik, Dokter, izin memulai untuk kasus pada sore hari ini. Udah terlihat. Yang pertama, Dokter, pasiennya itu usia 65 tahun, perempuan. Keluhannya itu nyeri pada panggul kanan yang dirasakan sejak 6 bulan yang lalu, Dok. Dari klinisinya didiagnosis sebagai suspek osteoartritis pelvis di DD dengan osteonekrosis. Untuk pemeriksaan pasien ada pemeriksaan foto polos pelvis, proyeksi AP, Dokter. Kalau dari pemeriksaan ini didapatkan memang tampaknya ada penyempitan dari eh, sendi hip kanan dibandingkan dengan yang kiri, Dok. Kemudian tampak dari permukaan acetabulumnya yang kanan ini sklerotik. Memang yang kiri juga tampak sklerotik. Kemudian eh, saya lebih mencurigainya ini apakah suatu gambaran proses degenerasi, Dokter, berhubung pasien dengan usia 66 tahun, perempuan. Itu. Jadi gimana tadi? Kemungkinan apa? Apakah suatu proses generasi atau gambaran OA gitu, Dok, pada pasien? Suatu degenerasi atau OA pada pasien ini yang pada sendi yang mana? Yang hip kanan, Dok. Hip kanan. Oh, Iya, memang keluhannya di hip kanan ya. iya, Dok. Keluhannya nyeri panggul kanan sejak 6 Ada bulan yang lalu. informasi sudah berapa lama tadi? 6 bulan yang lalu, Dok. 6 bulan yang lalu dan dikirim dengan diagnosis kerjanya apa? eh Curiganya tuh OA di DD Hmm. dengan osteonekrosis, Dokter. Pasien ini juga saya lihat beliau ada berobat ke Polimata dan mendapatkan metilprednisolon mungkin sudah hampir sejak 2 tahun, Dok. Ada informasi nggak, Kak? Itu diagnosisnya apa matanya? Oke, untuk matanya sebentar, Dok. Baik, mungkin bisa balik share ke Oh, gambarnya. baik, Dok. Oke, tapi tadi diagnosis kerja OA pelvis itu juga agak aneh ya. Maksudnya kok pelvis OA ya? Harusnya kan Oh, sendi ya. Pelvis kan ada beberapa sendinya, yang mana yang dimaksud ya. Tapi kita asumsikan panggul kanannya ya. iya, Dok. Baik. Dokter Tarki, silakan. Mumpung sekalian lagi on. Ada pendapat Eh, untuk kasus ini?
Oke, ya sebenarnya sih kalau misalnya lihat seperti ini, salah satu dia pertama kan dia dicurigai karena dia mendapat steroid jangka panjang ya, Dokter Feby dicurigai ada apa osteonekrosis sama Iya dok, dicurigai ada OA juga ya. iya dok. Ya kalau kita lihat di sini dia keluhannya yang sebelah kanan. Kanan dok. Ya kalau lihat pertama kalau misalnya kita lihat dari kedudukannya dulu kali ya, ini kayaknya memang kalau kita lihat kayak ada medial migration sedikit ya, eh, kalau kita lihat di sini. Jadi kayak apa si kaput femurnya itu nggak benar-benar center, tapi kayak dia agak sedikit apa lebih sempit gitu di daerah eh, medialnya dibandingkan dengan yang di daerah lateral. Itu juga kayaknya yang di kiri juga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, oke, bentar. Kalau dilihat dari tulangnya sendiri, kanan sama kiri, ini memang kalau yang jelas sih kalau tanda-tanda osteonekrosis yang jelas banget seperti kolaps dari kaput femur sih nggak ada ya. Tapi ini di kanan nih, ini layar saya aja atau emang kayak ada lusensi di sub ininya ya, Dokter Marcel. Kayak ada lusensi sedikit di kaput femurnya, sub Kaput artikular. femur kanan ya. Heeh, itu. Iya, betul. Tapi Kelihatannya ada itu. kalau kalau melihat dari itu sih, ya sebenarnya kan itu bisa merupakan tanda dari ini ya, osteonekrosis yang masih tahap awal. Kalau untuk yang lain sih kayaknya tulang-tulang yang lain juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu remarkable ya. Paling kalau melihat sakroiliaka kayak ada proses degeneratif dikit-dikit, kayak ada sklerosis. Kemudian kalau kita lihat di yang kanan kayak ada apa vakum fenomennya tipis di situ. Tapi yang lain ya nggak ada temuan yang menonjol sih selain yang seperti di kaput femur kanan itu. Dokter Tarki naik turun suaranya Apa? kurang Iya begitu jelas. masih masih di jalan soalnya. Oh, Jadi pantesan. masih di Oke, jalan. jadi Baru mau kemungkinan cocok. mendarat di Tangsel kita. Oh iya. Jadi kemungkinan cocok ya dengan yang hip kanan ya, memang seperti ada Hmm. osteonekrosis begitu. Ya, kemungkinan sih itu ya mungkin Ya. kalau misalnya kita lihat ada penyempitan non uniform ya, degenerasi bisa dipikirkan, tapi ini kan dua-duanya ya, sedangkan dia pasiennya ngeluhnya dominannya itu di kanan gitu. Ya, baik. Dokter Alia, mohon komen, silakan. Ya dok, sebenarnya untungnya sih kalau untuk radiografi pelvis itu kita bisa compare ya dok kanan kiri antara memang daerah yang dikeluhkan yaitu di sendi panggul kanan kita compare dengan bagian yang relatif kita anggap normal yang nggak ada keluhan di sendi panggul kiri. Dan kalau dilihat emang sebenarnya jarak celah sendi antara asetabulum yang kanan dengan kaput femur kanan tuh kayak emang agak lebih sempit ya. Kalau daerah situ dengan daerah sini tuh jaraknya kayak beda gitu antara sendi panggul kanan dan kiri. Sama setuju juga tadi ada lusensi, mungkin daerah yang di sini ya yang ditunjuk oleh Dokter Tarki itu maksudnya daerah yang kelihatannya kayak ada lusensi-lusensi di bagian kaput femur. Nah, walaupun nggak ada area yang kolaps yang jelas, tapi saya kok melihatnya kayak ada yang bagian agak datar sedikit ya di daerah sini. Kan harusnya kaput femur tuh bener-bener cembung bulat ya, sama kayak yang di sebelah kiri ini. Kalau kita lihat kan di sisi lateralnya tuh dia cembung bulat gitu. Nah, cuma kalau yang di sini agak datar gitu kaput kaput femurnya. Apa mungkin sudah mulai ada proses kolaps juga kaput femurnya di situ, tapi ya memang masih minimal gitu. Tapi ya kalau kita ngelihat ada area lusensi subkondral, kemudian ada pendataran dari kaput femurnya, plus juga dari historinya dia ada penggunaan kortikosteroid jangka panjang, tentunya harus kita curigain ada osteonekrosis sih memang dok kalau di sini. Dan kebetulan ini kayaknya AVN yang di kaput femur kanan. Gitu mungkin dok kalau dari saya dok. Ya, ini pasien umur berapa tadi ya?
66 tahun, dokter. Iya. Perempuan ya? Perempuan, dok. Iya, udah umur-umurnya mulai osteoporosis juga sebetulnya ya. Iya, dok. Iya, bisa di zoom yang hip kanannya. Bentar, Bu. Ya, saya setuju yang dibilang Dokter Alia tadi bahwa memang seperti ada perbedaan celah sendi di bagian superior dari sendi panggul kanan relatif terhadap yang kiri. Dengan asumsi kiri yang normal memang. Dan ada area sklerosis juga di bagian superior dari kaput femurnya. Eh, Kalau kita bandingkan dengan yang bagian ini dengan bagian ini kan kelihatan berbeda ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat lagi ke bagian yang kanan, memang yang tadi Dokter Tarki bilang ada lusensi, sebenarnya ada sih menurut saya juga ya. Coba di zoom yang sebelah kanannya, nggak tahu caranya pasti. Dasar. Ya, balik ke non slideshow aja, kamu gedein aja, bisa juga begitu kan. Slideshow-nya jangan full screen maksud saya. Tetap share screen tapi nggak usah full. Nggak tayang lagi. Nah, gedein yang sebelah kanan. Ya, ya, baru sekarang full screen. Ya, oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan nih kayaknya memang ada sih menurut saya. Yang itu yang tepatnya adalah di bagian yang saya tandai ini nih. Di situ ada area garis radiolucent tipis di subkortikal di sini. Yang disebut sebagai crescent sign. Saya hapus. Tuh, lihat. Beda dengan yang di sini, di subkortikalnya nggak ada bagian itu. Sementara di bagian yang ini ada lucency di persis linear di bawah korteks. Itu yang dimaksud sama Dokter Tarki tadi ya? Kalau saya tidak salah Bener, tangkap. Tyson Iya. ini. Mm. Dan kelihatannya memang betul juga Dokter Alia ini sudah mulai kolaps karena tadinya harusnya dia kan tulangnya ke sini. Nah, terus tiba-tiba dia di sini. Berarti ada yang ambrol pas di bagian yang begitu dia ketemu acetabulum ini. Jadi dia kompresi, berarti sebenarnya harusnya kan dia langsung nyambung ke sini gitu ya. Tapi ini kan malah jadi step turun ke bawah. Berarti dia udah ada kolaps. Artinya sudah masuk ke dalam stage 3 dari stage dari AVN-nya. Nah ini terlihat jelas bedanya dengan yang sebelah kiri kalau kita ikutin tuh. Itu kan korteksnya nyambung terus ya. Bagus kalau ini kan dia ada area step off di bagian yang saya tunjuk ke ini. Ini kadang-kadang tulisan nama saya itu nah itu ya. Kasus ini kalau tidak salah sempat misdiagnose ya, Dokter Febi ya. Iya, betul, dokter. Misdiagnosnya dibilang apa kemarin? Kalau dari sebelumnya disebutkan pemeriksaannya ini pasiennya dengan sakroilitis, dokter. Sakroilitis Iya, ya. Mungkin karena terpengaruh oleh riwayat pakai steroid itu kali ya. iya mungkin, dok. Bukan, berobat mata itu kali ya. Iya, bermata. Uveitis, sakroilitis dan apa itu? Itu kan ada sindromnya itu. Ya. Padahal keluhan utama pasien sebenarnya adalah nyeri di panggul. Jadi sebenarnya ini yang juga perlu dipastikan. Nah, sementara kalau kita balik lagi ke whole pelvis, coba. Berarti kalau dia sudah ada yang kolaps, crescent sign, celah seninya udah mau nyempit, itu artinya sudah bentar lagi udah masuk menuju OA ini ya. Jadi udah grade 3 dalam perjalanan menuju grade 4 sebenarnya.
Dan kalau kita lihat di sini juga memang ada sedikit irregularitas pada SIAS, NT-SOFIT minimal ini juga bisa menjadi salah satu fitur dari eh, inflamatori sih sebenarnya. Tapi minimal banget sih. Dan SI joint-nya lebih seperti gambaran degenerasi ya. Iya, Dok. Karena celahnya masih sama lebar, ada vakum fenomen di dalamnya, kemudian sklerosisnya juga sebatas sklerosis hanya di korteksnya saja dari subartikularnya. Jadi kelihatannya sih begitu. Itu kira-kira, Dr. Feby. Baik, Dokter. Oke, Oke, Dok. baik. Kita lanjut kasus kedua, silahkan. Bagi sejawat sekalian yang ingin ada pertanyaan, dapat menuliskan di kolom chat ya. Silahkan nanti kita eh, bahas atau kita diskusikan bersama di akhir dari sesi. Baik, terima kasih dokter. Ini kasus kedua, perempuan usia 24 tahun, keluhannya berupa nyeri pada bokong dan juga kedua paha. Pasien tidak bisa jongkok karena kaku pada pergerakan sendi panggul. Diagnosis kerjanya hip pain bilateral, suspek AVN, kemudian dengan riwayat anemia aplastik berat, AKI DDA-CKD perbaikan dengan Cushing eksogen pasien, riwayat konsumsi metilprednisolon selama 1,5 tahun. Mirip yang tadi dong. Iya, Dok. Cuma bedanya umurnya jauh lebih muda ya. Iya, 24 tahun, Dokter. Hmm. Eh, di sini radiografi pelvis yang saya lihat nampak adanya irregularitas dari korteks kaput femur kanan, namun belum tampak tidak tampak adanya gambaran crescent sign, eh, terutama pada bagian superior dan juga medial. Eh, Kemudian tidak tampak jelas adanya penyempitan celah sendi panggul di eh, kanannya. Kemudian untuk kiri, saya juga lihat adanya gambaran sklerotik pada sisi superior dari kaput femur kiri. Namun kaputnya kesannya masih reguler, eh, dan juga celah sendi panggul kiri tidak menyempit, dok. Yang untuk kanan itu saya DD dengan avascular necrosis. Kayaknya masih grade 2, dok. Untuk kiri, eh, apakah masih mungkin OA, dok? Namun tidak ada penyempitan celah sendi karena di bagian weight bearing, dok. Mohon arahannya, dokter. Ya, maksudnya OA, ya OA itu kan diagnosis klinis ya. Tapi tentunya yang kita lihat adalah tanda-tanda degenerasi sendi. Ya, penyempitan celah sendi, osteofit marginal, sklerosis subartikular seperti itu. Nah, ini menurut menurut Yona ada tanda-tanda degenerasi pada yang kiri, Yang kiri hanya sklerosis subartikular, tapi tidak ada penyempatan celah sendi maupun gambaran dari osteofit. pembentukan osteofit. Hmm, hmm. Vakum juga nggak jelas ya. Iya. Tadi satu yang tadi keluhannya dua-duanya ya. Iya, dokter. Dua-duanya. Pernah ada riwayat trauma nggak? Riwayat trauma nggak ada, dok. Hmm. Soalnya kasus ini yang saya agak ragu-ragu melihatnya kok sepertinya SI joint kanan dan SI joint kiri itu tidak tidak sebanding ya. Ya nggak sih? Yang ini kayaknya lebih tinggi daripada yang ini. Apa emang berdirinya miring? Apa atau pernah ada fraktur di sakrum jadi dia tinggi sebelah? Nggak tahu juga ya, nggak gitu jelas sih ketutupan udara usus. Oke, Tapi ini saya ragu apakah ada defek nggak ya, dok, di midline sacrum. gimana? Yang ini, dok. Di S1, dok. Kayak spina bifida occult gitu. Oh, yang ini ya. Iya, dok. Bisa? Bisa?
spina bifida, ya ada yang menyebutnya sebagai incomplete posterior fusion. Karena harusnya kolumna posterior lamina itu fusi menjadi spinos proses. Terus ada kelainan embriologis di mana ini dia incomplete, mungkin nyambung sebagian atau nyambung tapi fibrosnya, tapi tulangnya enggak, tapi fibrosnya nyambung. Ya, saya nggak tahu itu dibilang sebagai spina bifida apa enggak. Tapi bisa jadi varian sih itu. Atau temuan insidental yang belum tentu simptomatik. Ya, silakan. Mungkin Dokter Ali ada komentar. Silakan. Iya dok, jadi sebenarnya pasiennya ini ada kelainan metabolik kah pasiennya? Tadi sempat Ada bilang dokter. ada CKD sama anemia Iya, berat. iya dokter. Anemia aplastik, kemudian AKI, DDA-CKD sama Cushing syndrome dokter. Oh, Cushing syndrome. Soalnya tadi ini umur pasiennya 24 tahun ya, kalau nggak salah ya. Iya dokter, benar dokter. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk umur 24 tahun densitas tulangnya agak turun ya, lebih lebih rendah kayak bukan pasien yang masih usia produktif gitu, kayak udah lanjut usia, trabekulasi tulang-tulangnya juga udah terlihat kasar gitu, terutama tadi yang memang di kaput femur bilateral tadi. Nah, mungkin mau menambahkan juga untuk yang di daerah kaput femur kiri tadi sempat Yona bilang ada area sklerosis ya. Bentuknya linear tapi nggak ada tanda-tanda em, degenerasi, nggak ada osteofit marginal, nggak ada penyempitan celah sendi gitu. Nah, kalau dihubungkan mungkin dengan densitas tulangnya yang menurun difus seperti ini dan kita lihat ada komponen sklerosis linear di daerah yang memang weight bearing, di daerah yang kaput femur tapi sisi superolateral, masih mungkinkah ini suatu subchondral insufficiency fracture tadinya, tapi ditandainya dengan area sklerotik dulu nih di tulang subchondral, belum sampai kita ngeliat sampai ada em, fraktur yang jelas, tapi baru area sklerotik aja di tulang subchondral daerah tersebut. Mengingat itu memang daerah yang weight bearing gitu. Tapi untuk yang di kaput femur kanannya sih memang kelihatannya udah ada area yang litik sklerotiknya udah jauh lebih jelas ya, walaupun memang kolapsnya juga kaput femurnya belum terlalu kelihatan jelas juga sama gitu. Ya kemungkinan AVN untuk yang di kaput femur kanannya mungkin bisa, tapi yang di kiri itu agak aneh ya kalau mau dibilang AVN juga gimana? Kalau menurut dokter Tarki gimana dok? Iya, Dokter Al, kalau misalnya kita lihat di sini, memang tadi yang seperti dibilang sama Dokter Alia ya, kayak ada ininya, kayak ada apa, sklerosis, kemudian kayak ada area-area yang lebih lusen. Di situ juga kayaknya korteksnya kok kayak udah nggak ini ya, kayak nggak nyambung ya di yang di garis kortikal itu kita udah nggak bisa ikutin lagi yang di kaput femur bagian medialnya itu, bagian supromedial. Terus tadi eh, ya memang kan nih pasien riwayatnya ada ini ya, ada eh, metaboliknya juga ya. Makanya itu yang menjelaskan kenapa apa mungkin densitasnya tuh nggak kayak benar-benar umur 24 tahun gitu. Nah, kalau dalam situasi kayak gitu sih sebenarnya yang kita harus pastikan juga bahwa nggak ada metabolic bone disease ya, nggak ada tanda-tanda metabolic bone disease seperti eh, apa resorpsi superiosteal atau kayak ada cortical tunneling, ada apa resorpsi di daerah-daerah entesis atau misalnya ada resorpsi ada apa lesi litik atau yang kita mencurigakan ke arah bone tumor. Kalau di sini sih kayaknya nggak ada ya, jadi memang dominan kelainannya itu di kaput femur kanannya itu, yang di situ kelihatan kayak ya mulai ada bagian-bagian yang mulai kolaps kayaknya ya. Terus dia ada sklerotik. Dan juga kayak tapi yang agak nggak umum tuh kaputnya itu jadi irregular sekali ya kalau kita lihat. Yang kanan. Ah, ah, itu yang nggak Tadinya saya pikir itu area fovea centralis, tapi terlalu ke atas ya. fovea. Ah, iya, Terlalu. maksudnya Hmm, kayak terlalu medial nggak sih buat fovea iya. centralis?
Dan kayaknya fovea maksudnya terlalu lebar gitu loh Dokter Marcel Iya, untuk iya, fovea centralis. Fovea itu termasuk bagian yang bisa resorpsi juga nggak sih? Tapi iya, kayaknya di tempat lain nggak ada gitu, soalnya nggak ada tanda-tanda resorpsi yang jelas. iya. Itu yang bikin Dokter kasus Targi ini. setuju nggak itu es hijau ini kayak tinggi sebelah nggak? Oh, dan ini Kenapa ya? secara keseluruhan sih, maksudnya kalau kita lihat pelvis ini emang secara keseluruhan kayak kalau kita lihat kaput femur kanan kiri kan juga kayak lebih ini ya, lebih tinggi yang sebelah kanan dibanding yang sebelah Berarti, kiri. oh, jadi artinya ini pelvic tilting ya, maksudnya. Bisa jadi tilting Bukan atau karena nggak ada ini kan ya, nggak ada maksudnya kayak apa like length discrepancy atau apa gitu. barangkali. Ada info nggak klinisnya, Dokter Yona? Apakah Soalnya kan kakinya deki alias pendek kaki sebelah? ini juga kan soalnya kalau kita lihat trochanter minor juga tuh levelnya beda tuh. Ya, level antara trochanter minor dengan tubur isi. Kanan, kanan sama kiri tuh beda tuh. Iya, antara ini ke sini, ini kan di sini. Sementara ini Heeh. kayaknya lebih di bawah. Kalau untuk Iya, informasi klinisnya tidak ada dokter. nggak ada. Nggak ada Nggak ada. trauma, nggak ada Nggak ini ada ya. informasi. Oh, Nggak ada informasi. Oke. oke, baik. Mungkin itu bisa dikonfirmasi nanti apakah kemungkinan ada penyakit yang lain. Terus juga barangkali juga skoliosis, jangan-jangan ya. Bisa Karena pada jadi. proyeksi ini kita lihat antara dua pedicle ini spinous prosesnya tidak di tengah ya. Kayak mulai rotating dari ke arah sini, ke arah kiri ya. Jadi bisa jadi mungkin ada skoliosis juga ya. Nggak Iya, tahu juga. bisa sih. Tapi memang betul bahwa ini kelihatannya densitas tulangnya turun. Sebenarnya kalau saya pribadi sih melihat nya lebih paling enak yang di daerah parasimfisis ya. Di mana korteksnya itu ini harusnya tidak setipis ini pada umur 24 ya. Biasanya tebal-tebalnya itu seperti ini harusnya. Jadi ini memang ada penurunan densitas mungkin terkait dengan CKD-nya ya. Jadi fraktur insufficiency sih saya juga setuju sih ya kelihatannya karena kita nggak mikir yang lain begitu kita menemukan ada garis sklerotik yang paralel terhadap korteks letaknya di subkortikal itu adalah subchondral insufficiency fracture, semacam fraktur karena kelemahan struktural tapi yang adanya di bawah dari korteksnya, lebih deep dari korteksnya. Dan itu kayaknya mungkin ada juga nih di sini karena di sini juga ada sepotong nih di sini nih area sklerotik itu, cuma memang yang membedakan dengan yang kiri adalah ada area ini nih yang kemungkinan besar adalah nekrosis avaskuler. Dokter Yona sarankan aja pemeriksaan apa nih enaknya kalau mau begini? Benar, iya dok. MRI ya. Hmm. Hmm. Identifikasi bone marrow edemanya itu yang bisa spesifik untuk insufficiency fracture. Sekaligus juga kita bisa melihat ada tidaknya area osteonekrosis yang geografik itu. Oke, bagus. Silakan kasus berikutnya. Baik, dokter, melanjutkan untuk kasus berikutnya. Pasien laki-laki umur 66 tahun datang dengan keluhan sakit punggung sejak 7 bulan sebelum masuk rumah sakit. Kemudian juga pasien mengeluhkan tidak kuat untuk duduk atau berjalan lama, dokter. Dari klinisi sendiri mencurigai ini low back pain due to suspect spondylitis TB di level L5 dan S1, dokter. Kemudian pasien melakukan pemeriksaan foto eh, lumbal sakral, proyeksi apelateral di sini, dokter. Pada proyeksi lateralnya mungkin tampak di sini adanya pada level L5S1, dokter. Saya curiganya itu gambaran vertebranya lebih sklerotik dan tampak adanya head loss dari L5-nya dibandingkan vertebre L4, L1, L4. Kemudian tampak curiga kesuraman juga, dokter, di
daerah sekitar dari vertebre L5 dan S1. Kemudian untuk sendi antara L5 S1 tampak menyempit, kemudian juga tampak sklerotik dari end plate L5 S1. Kemudian selain itu saya melihat juga tampak adanya gambaran dari sklerotik end plate dari lumbal yang lainnya L1 sampai L4. Kemudian tampak ada gambaran osteofit juga pada terutama di level L2, L1. Kalau untuk pada pasien ini apakah dicurigai menurut saya apakah mungkin suatu gambaran memang ada gambaran degenerasi dulu dokter, cuman untuk level L5 S1-nya ini saya agak ragu apakah memang ini termasuk gambaran degenerasi ataukah suatu gambaran infeksi seperti itu dokter. Karena memang tampak adanya kesuraman di sekitar tulang tersebut dokter. Oke. Eh, keluhannya sudah berapa lama ya? Sebenarnya keluhannya itu sudah sejak 6 bulan dokter, nyeri 6 pinggangnya. bulan. Heeh. Oh. Dan kalau nggak salah tadi diagnosis kerja klinisnya ada emang bilang spondilitis kan ya? Iya dok, ada spondilitis HNP pinggangnya. juga, spondilitis juga. Iya dok. On terapi atau belum? Belum Belum tegak dokter, diagnosis. belum tegak dokter. Umur berapa? Umur 66 tahun laki-laki dok. 66 tahun laki-laki. Oke. Silakan Dokter Tarki, ada pendapat? Ya, ya, kalau lihat dari sini memang kalau dibilang densitas, tadi dibilang densitas ininya lebih kelihatan sklerotik ya, yang L5-nya. Kemudian tadi kenapa bisa apa mencurigai ke arah spondilitis tadi karena ini ya, karena ada apa sklerosis juga di S1-nya ya, sama ada celah diskusnya itu kayak lebih menyempit gitu ya, Iya dok. sama penebalan jaringan lunaknya. Cuma nih lokasinya emang ini ya, lokasinya di bawah-bawah situ tuh agak-agak kurang ini ya, agak kurang umum gitu. Nah, kalau kita lihat tapi memang di sini kalau dilihat template dari S1-nya tuh emang kayaknya dia udah sklerosis dan kayak irregular gitu ya. Terus daerah template inferior dari L5 kita juga tidak bisa ngelihat batasnya yang jelas seperti pada vertebra lumbal yang lain yang masih kelihatan banget template-nya itu kelihatan jelas, kita bisa bedain template-nya. Nah ini di L5 nih template-nya kayak menghilang memang dan kelihatan menyempit. Yang dibilang dokter Feby kayak ada penebalan jaringan lunak itu kayaknya sampai ke posterior juga ya. Iya dok. Di anteriornya suram, kemudian di posterior juga kayak ada bagian yang lebih ini ya, kayak ada bagian yang lebih tebal gitu jaringan lunaknya. Nah, kira-kira gimana nih dokter Alia? Iya dok, setuju. Kalau kita lihat memang lebih enak lihat dari end plate-nya ya. End plate inferior dari korpus L5 dan end plate superior dari vertebra S1-nya tuh terlihat irregular dan sklerotik. Udah nggak jelas bentuknya pun. Kalau dilihat memang korpus vertebra L5-nya udah lebih pipih, udah agak lebih menurun gitu tingginya dibandingkan korpus-korpus vertebra lainnya. Dan memang selain ada tadi kayak soft tissue mass atau paravertebral mass di bagian posterior, dia ke bagian anterior juga ada, bisa kelihatan dari udara ususnya ya kayaknya. Udara usus yang harusnya dia nempel di regio presakral kan, kalau udara rektum tuh kan harusnya di bagian daerah sini ya, di bagian nempel sama sakrum gitulah. Dia ngikutin kontur di bagian anterior sakrum. Nah itu kok kayak agak kedesek ke anterior gitu. Jadi makin menguatkan kecurigaan ada suatu soft tissue mass di daerah situ gitu. Dan memang kalau memang dari klinisinya mencurigai spondilitis, ya dengan gambaran kayak gini ya masih bisa sih, masih sesuai. Gimana Dokter Marcel?
Iya, bisa lihat slide sebelumnya yang klinisnya tadi. Baik, Dok. Mundur satu. Ya, umur 66, sakit punggung 7 bulan, LBP, spondilitis. Maju. Kalau nggak salah, ini kasus juga yang misdiagnosis ya. Betul, Dokter. Dibilangnya apa? Diagnosis dari radiologinya. Dari kita hanya dibilang degenerasi, Dokter, L5S1, kemudian Degenerasi. tapi tetap dicurigai ada massa prevertebral, Dok. Ah, ya, ya. Ya baik, karena kalau kita lihat densitas soft tissue di prevertebralnya itu terlihat jelas distribusi udara ususnya tidak ada di sekitar L5S1 ya. Seolah seperti ada batas yang mendorong pada level ini sampai sini. Karena udara-udara ususnya tuh adanya di sini, di sini, di sini, di sini, tapi tidak di area ini. Yang itu artinya kemungkinan karena ada pendesakan ya. Kalau udah emang spondilitis di bawah situ, tentunya pada proyeksi AP agak susah kita untuk mengatakan ya. Kecuali di level lumbal yang lebih tinggi, mungkin pada proyeksi AP kita bisa ngomong soal psoas line. Tapi kalau yang L5S1 udah terlalu ke bawah ya. Jadi clue-nya itu adalah di situ, pada proyeksi lateral ya. Tapi menurut saya ini adalah contoh yang sangat baik ya antara degenerasi dan infeksi ya. Karena kebetulan pasien ini udah berusia lanjut juga, sehingga kita bisa melihat jelas karakteristik dari OA-nya. Nah, kalau OA degenerasi pada sendi, pada spine itu kan begitu dia tulangnya porotik, maka kelihatan seperti empty box sign, yaitu di mana sklerosisnya cenderung banyak di end plate kan. Yang kita lihat bagian yang saya tandai ini end plate-nya rata-rata putih, kinclong, sharp, tajam, berbatas tegas gitu ya. Dan kemudian ada osteofit marginal. Ya, ini udah jelas tanda-tanda degenerasi semua ini, degeneratif disk ya. Nah, itu yang kontras sekali bedanya dengan yang bagian ini. Sklerosis iya, tapi sklerosisnya beda seperti sklerosis yang di atas ya, lebih kayak kabut, kayak asap dan nggak kelihatan end plate yang sharp seperti yang di atas. Selain juga yang di atas bentuk vertebranya masih kotak simetris, kalau yang ini kelihatannya kayak udah penyok bagian bawahnya ya. Dan juga sklerosisnya lebih banyak sklerosis yang diffuse. Dan perubahan itu juga terlihat di end plate superior dari S1-nya yang terlihat jelas beda dengan yang di atas. Saya sih ya setuju dengan kalau emang juga klinisnya mengarah ke sana spondylodisitis mungkin istilah yang lebih tepat di level L5S1 ya. Tapi karena ini juga usia udah lanjut dan osteoporotik, jangan lupa lihat pinggir-pinggirnya juga. Kita juga bisa notice bahwa di bagian vertebra yang paling atas ini kira-kira juga ada fraktur kompresi ya. Karena bagian depan dan bagian dinding belakangnya itu ketinggiannya jauh berbeda ya. Mungkin udah derajat sedang ini fraktur insufficiency juga ya. Fraktur wedge shape insufficiency. Jadi nggak tahu nih LBP-nya karena apa pada kasus ini kalau keluar LBP, apa karena frakturnya yang itu, apa karena degeneratifnya, atau memang karena spondilitisnya. Tapi yang jelas tiga-tiganya ada semua, paket komplit. Itu ya saya rasa barangkali mungkin Dokter Alia, Dokter Tarki ada yang mau ditambahkan dari 3 kasus kita pada sore hari ini. Baik, kalau dari 3 kasus ini sih prinsipnya di usia tua jangan semuanya degenerasi-degenerasi mulu gitu kali ya dok ya. Ternyata bisa Iya. juga nih, yang lain-lain juga nih gitu. Mm-mm. Apalagi dikirim sama klinisi rata-rata ya itu mungkin OA, OA gitu. HNP. Iya. Dan biasanya usia lanjut kan juga mungkin daya tahan tubuhnya udah nggak kayak orang muda, jadi bisa aja ketemu TB di tempat-tempat yang nggak lazim juga. Eh, Tadi di kasus yang pertama juga kalau nggak salah juga ada degeneratifnya ya, ya kan Dokter Febi ya? Iya, Dok. Di Di, lumbalnya. Jadi ada AVN juga, tapi juga ada degenerasinya juga.
Bukan nih, bukan yang Bukan ini. yang ini, bukan dok. Oh, bukan yang ini. Iya, memang mesti hati-hati itu. Kalau udah berurusan dengan itu, barangkali misdiagnosis yang terjadi pada kasus ini adalah mungkin terlalu terburu-buru menegakkan diagnosis karena melihat mungkin yang atas-atasnya degenerasi sehingga dipikirnya yang bawah juga. Hal yang kita tidak boleh lupakan adalah bahwa tulang muskuloskeletal dalam foto polos itu meskipun dia overlap tidak mungkin batasnya menjadi kabur. Meskipun dia overlap tapi tetap sharp gitu. Kalau tulang yang intak itu permukaan garis korteks tulangnya itu pasti tetap berbatas tegas tajam gitu ya, nggak berkabut seperti yang pada gambar ini. Jadi ini bukan, jangan dianggap karena dia ada overlap dengan os ilium kanan dan os ilium kiri jadi densitasnya jadi turun itu. Nah, itu persepsi itu harus jangan jangan sampai mispersepsi begitu ya. Baik, eh sudah jam 6 sore, 3 kasus kita untuk daerah perpinggangan. Jadi kita berurusan dengan nekrosis avaskuler, kita berurusan dengan degeneratif, dan kita juga sekarang ada satu pertanyaan di sini saya lihat di kolom chat. Pertanyaan dari Dr. Harmen. Wah, ini kawan dari ujung atas Indonesia nih. Selamat sore Dr. Harmen, apa kabar? Ini Dr. Harmen dari Medan ingin bertanya nih. Saya sering dapat pasien dengan keluhan nyeri pinggang hasil foto menunjukkan sklerosis dari SI joint. Apakah kita laporkan dengan sakroilitis? Sebelumnya asumsi saya bahwa proses degeneratif dari SI joint sama dengan sakroilitis. Silakan mungkin Dr. Tarki atau Dr. Alia menanggapi. Mungkin Dokter Alia dulu kali ya. Dr. Alia? Oh ya, boleh dong. Iya, selamat sore Dr. Harman. Jadi sebenarnya emang itu selalu jadi momok juga ya kalau misalnya apalagi dari klinisinya mengirimkan dengan radiografi pelvis, dia mau tahu ini tuh ada sakroilitis atau enggak gitu. Kita pertama mungkin ngelihatnya SI joint-nya ada sklerosis, tapi nggak yakin sakroilitis atau enggak. Karena sebenarnya beda dok kalau yang pengalaman saya ya antara dan yang saya baca di literatur itu sklerosis pada degenerasi dan sklerosis pada sakroilitis itu gambarannya berbeda. Pun secara patofisiologi sebenarnya kan juga beda ya. Proses degenerasi pada SI joint ya intinya itu adalah OA gitu atau degenerasi sendi sakroiliak. Tapi kalau sakroilitis itu lebih ke inflamatory arthritis, lebih ke adanya inflamasi pada kapsul sinoviumnya. Nah, jadinya memang gambaran secara radiografi pun akan berbeda, di mana kalau pada proses degenerasi tentunya tanda-tandanya seperti proses degenerasi pada umumnya, dia sklerosisnya benar-benar di subartikular, benar-benar mengikuti kontur dari korteks tulang, korteks eh, Subartikular. subartikularnya. Dan ya tentunya tanda-tanda degenerasi lain seperti ada osteofit marginal atau gambaran vakum fenomenon. Nah, itu untuk proses degenerasi dan biasanya itu tidak ada erosi. Jadi korteks subkondralnya itu masih terlihat dengan jelas. Cuma mungkin ada sklerosis di subartikularnya yang itu pun mengikuti kontur dari korteksnya. Sementara kalau pada sakroilitis karena dia proses inflamasi pada kapsul sinovium, tentunya pada radiografi kita bisa melihat awalnya ada erosi dulu. Erosi pada permukaan artikular dari sendi sakroiliaka. Nah, erosi tentunya kalau pada tulang-tulang kompleks seperti di pelvis itu akan sangat susah untuk dilihat. Paling kita ngelihatnya sebagai dia blurring, permukaan artikular dari SI joint itu blurring, gitu. Terutama pada sisi os ilium biasanya dibandingkan pada sisi os sacrum. Karena kan cartilage pada os ilium itu lebih tipis dibandingkan cartilage pada os sacrum. Jadi kalau ada erosi, biasanya, kalau ada proses inflamasi, biasanya dia akan ngegerus cartilage pada sisi os ilium terlebih dahulu karena dia tipis. Jadi erosinya pun lebih jelas terlihat pada sisi os ilium. Dan
lebih lanjutnya baru muncul sklerosis subartikular, tapi itu juga sklerosisnya bentuknya kayak awan-awan gitu dok. Dia lebih meluas, lebih diffuse, batasnya tuh nggak jelas. Jadi tetap perbedaan pertamanya adalah ada erosinya dulu atau enggak nih. Korteksnya masih bisa kita identifikasi dengan jelas atau enggak. Dan sklerosis subartikularnya itu bentuknya kayak gimana? Masih bisa kita lihat batasnya kah atau sudah kayak blurring-blurring gitu. Ini mungkin ada gambarnya nih dok dari dokter Marcel. Ya, ini yang gambar yang sebelah kanan ini saya ambil dari literatur. Itu yang gambar sebelah kanan ditunjuk sebagai sklerosis itu kan terlihat area sklerosisnya itu kayak awan ya, kayak asap ya, kayak kabut yang tadi dibilang dokter Alia itu maksudnya adalah itu. Sementara yang di contoh normalnya kan kita lihat sklerosisnya itu berbatas tegas. Dan pada OA pun juga sama, nggak beda jauh, tebel-tebelnya masih segitu. Kalau ini kan celah sendinya di sini, tapi sklerosis itu tebelnya bisa sampai segini gitu loh, nggak kira-kira gitu ya. Dokter Alia, Dokter Tarki mungkin ada tambahan? Ya mungkin sih ini aja kali ya, menggarisbawahi aja sih Dokter Marcel, bahwa ya gampangannya adalah kita harus selalu melihat batas dari kortikal gitu. Jadi kalau misalnya pada degeneratif dia sklerotik sklerotik, tapi batas kortikalnya itu tuh kita masih bisa ikutin gitu ya. Tapi kalau misalnya dia batas kortikalnya udah mulai kelihatan blurring, kita nggak bisa lihat ada garis putihnya itu, garis radio opak yang di uh, korteksnya itu. Nah itu yang kita baru mungkin berpikir apakah mungkin ini suatu uh, sakroilitis gitu. Tapi selama kita masih bisa ngikutin garis kortikalnya masih tegas, ya itu sih kemungkinan bukan suatu sakroilitis ya secara radiografik gitu. Karena kan sebenarnya sakroilitis kan ada yang radiografik dan ada yang non radiografik gitu. Iya, saya rasa juga demikian. Dan salah satu juga pola yang lebih jelas pada sakroilitis adalah karena alasan anatomi. Ini yang saya perlihatkan di sini. Kita anggap ini adalah potongan koronal ya, kalau kita lihat dari X-ray dari AP ya. Maka ini adalah celah sendi sakroiliakanya, ini sisi os ilium dan ini sisi os ilium dan ini sisi os sacrum. Kita lihat di sini memang secara anatomi berbeda bahwa ketebalan cartilage yang saya tunjuk di sini pada os ilium itu jauh lebih tipis daripada ketebalan cartilage pada os sacrum, sehingga biasanya begitu terjadi erosi secara radiografis, perubahan pada sisi tulang ilium lebih besar, terlihat lebih parah dibandingkan pada sisi os sacrumnya. Itu salah satu karakteristik dari sakroilitis. Jadi selalu seperti itu. Nah, memang yang menjadi tantangan adalah kalau kemudian dia sakroilitis, minum obat, sembuh, tapi struktur SI joint-nya udah deformitas, sudah rusak. Seiring waktu timbul degenerasi sekunder. Nah, habis itu datang lagi, kambuh misalnya sakroilitisnya, foto lagi datang ke kita. Nah, yang kita lihat pada saat itu adalah gambaran degenerasi sekundernya. Kemudian hati-hati, jangan dibilang juga sebagai OA nanti ya. Ya nggak salah sih betul OA. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini OA saja, OA primer, atau adalah OA sekunder pasca sakroilitis kronik gitu ya. Nah itu yang kadang juga membantu membedakannya adalah dengan memahami anatominya ini ya. Kalau kita lihat dengan membedakannya dengan OA yang primer, pada OA sekunder tentu perubahan degeneratifnya juga lebih banyak terlihat pada os ilium daripada sakrumnya. Kalau OA-nya OA bukan pasca sakroilitis, pastinya ya perubahan degeneratifnya sama antara kedua sisi. Tapi kalau pada OA pasca sakroilitis, kita akan melihat juga rusaknya banyak di sisi os iliumnya. Nah, kadang dari situ kita bisa mengatakan, oh ini kemungkinan adalah sakroilitis. Tinggal pertanyaannya adalah apakah penyebab nyeri pada pasien itu kambuh sakroilitisnya atau memang OA sekunder yang bikin nyeri. Nah itu fotopolos nggak bisa jawab. Itu harus MRI untuk melihat ada tidaknya neuroedema di subartikuler. Yang menunjukkan ada edema berarti ada
inflamasi yang aktif sedang berlangsung, gitu ya. Yang biasanya tidak dijumpai pada kondisi OA. Ini memang kadang tidak mudah seperti kita lihat teori sih, Dr. Harmen, karena memang urusan nyeri pinggang itu menjadi penyakit sejuta umat, dan biasanya pasien minum obat sendiri karena obat encok, obat nyeri, linu itu semua banyak antiinflamasi seperti ibuprofen pun dijual bebas kan di nggak harus dipakai resep di apotek ya, di mall aja juga banyak jual ibuprofen gitu ya. Jadi kadang-kadang yang bukan kadang lah, malah hampir selalu kalau kami di sini kalau kasus akrolitis di foto jarang banget ketemu yang masih murni suci baru akrolitis tahap akut. Pasti ketemunya yang udah lama, yang udah kayak ada tanda-tanda OA-nya juga udah kelihatan gitu ya. Nah, itu yang memang kadang membuatnya menjadi tidak mudah. Tetapi itu tadi yang disampaikan Dr. Ali Tarki dan juga dengan alasan anatomis tadi yang dapat membantu membedakan dia degenerasi saja atau dia sakroilitis saja atau sakroilitis kronik dengan degenerasi sekunder. Tapi sekali lagi dok, juga rheumatologis ngirim dengan dugaan sakroilitis juga untuk menyingkirkan kemungkinan HNP biasanya. Karena mereka juga kesulitan untuk membedakan sakroilitis dengan HNP secara klinis. Karena bisa mirip memang. Jadi kadang-kadang statement itu yang diperlukan begitu kelihatan IC joint normal. Dari lumbal yang terlihat jelas itu ada osteofit yang kemana-mana, bahkan ada yang kadang ada listesis gitu ya. Saking degeneratifnya. Berarti kemungkinan dari lumbalnya. Begitu, Dr. Harmen, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaannya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, baik saya rasa mungkin kita akhiri karena sudah lewat dari jam 6. Terima kasih Dr. Feby dan Dr. Yona atas presentasinya. Sejawat sekalian, sebelum kita tutup, perlu saya umumkan sekali lagi bahwa 2 minggu dari sekarang kita akan studium generale. Studium generale yang akan berlangsung pada tanggal 17 Februari. Bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Wah, harus pakai baju merah berarti. Presentannya kalau menurut urut kacang adalah Dr. Alia, karena Dr. Alia terakhir presentasi bulan Agustus kalau tidak salah, udah agak lama. Iya dok, siap dok. Topiknya ada ancer-ancer Dr. Alia atau belum? Belum dok, nanti surprise aja ya. Trauma ini tahun baru kena petasan ini. Nggak main petasan atau dok? Iya. Baik, demikian saya rasa terima kasih sekali lagi kehadirannya Dr. Alia dan Dr. Tarika. Dengan demikian sesi sore ini saya tutup. Terima kasih semuanya yang telah hadir dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi 2 minggu lagi dalam Studium General. Makasih dok. Thank you Terima kasih. semua. Bye-bye. Terima kasih, Dok. Sama-sama.